Tapi pernah Papa melarang? Papa Nggak melarang? pernah sama sekali. Papa nggak ngelarang? Nggak pernah. Terserah, Daripada bebas. kamu rokok sama temen, minum sama temen, Papa ajarin. Oh, Jadi Papa beliin vodka, beliin rokok, kamu coba depan Papa. Makanya dulu waktu kuliah saya sangat amat dibenci sama profesor kalau solusimu adalah buat app. Itu salah. oh ya. Itu salah. Udah pasti salah. Tolong dong share di kita. Itu Kenapa? pasti salah. Kenapa? Karena kamu balik lagi harus tekankan dari bisnismu ini kamu beli value apa ke komunitas. Value apa yang akan dihargai oleh suatu customermu untuk dibayar untuk mereka. Apakah value ini benar-benar worth it untuk mereka dibayar. Jangan langsung apa-apa app gitu. Jangan, itu salah. Katanya mereka gitu. Saya sekarang tinggal 3 toko tanpa kontrak ya kok. Toko yang apa adanya saya kelola. Secara produksi, penghasil sama dengan 11 toko atau menurun pola? Kalau sama 11 toko pasti hasil beda. Hasil beda dong. Pasti beda. Kita nggak usah mungkiri itu Yeah. pasti beda. Tapi dari 3 toko ini saya kepengen ngomong sama Ivan, tata dulu pondasinya, tata dulu sistem yang baik. Kamu boleh melangkah untuk lebih. Amin. Tidak sebesar itu, Pak. Banyak sekali, Pak. 10% berarti kan 10 kali lipatnya. Saya 10 sudah kali investasi. lipatnya. Padahal uang itu bukan uang saya, Pak. Iya betul. Handphone kan pada waktu itu uang yang dipinjamkan ke saya. Nah, saya sama supplier kan otomatis juga tersendat pembayarannya. Saya mesti ngomong nih, satu-satu supplier saya ketipu nih. Tapi berhubung mungkin supplier juga, ya itulah kebesaran miracle atau apa, Tuhan bisa ngasih jalan ke supplier saya juga percaya. Saya tetap disuplai. Pelan-pelan hutangnya juga terselesaikan. Buktinya hasilnya jauh berkali-kali lipat, digantilah dengan brand lokal itu, hasilnya berkali-kali lipat. Waktu kejadian itu Bapak setelah hanya minta ganti, Ibu nangis, Bapak sempat ngancem atau apa? Boleh tahu sedikit, Pak? Ya, nggak bisa ngancam, Pak. Orang di sana backingannya lebih kuat. Jadi Bapak orang reaksinya hebat, kita orang apa, Pak? Iya benar-benar. Kita orang kecil. Bapak reaksinya ikhlas berarti. Ya. Kalau boleh tahu saat ya, itu. Sebagai manusia wajar ya, marah, wajar, tapi ya. Bapak ikhlas waktu itu. Terpaksa saya ikhlaskan. Mau nggak mau karena saya juga butuh perputaran uang, ya mau nggak mau sudah saya mesti terimalah. Daripada nggak terima, nggak dapat apa-apa, kita mau ribut, bikin ribut lagi, kita nggak bisa konsentrasi kerja, malah nggak enak. Nah, ini saya sengaja nanya itu, Pak, biar poinnya adalah tadi. Makanya terjadilah miracle Bapak dengan kesabaran Bapak, mungkin ya dengan keikhlasan Pak Chandra. Terjadilah miracle berikutnya. Mesti terpaksa ya, bagaimana ya, mesti kita ngikutin. Ya diikhlaskan, Pak. Malah setelah kejadian itu malah Bapak dapat rezekinya berkali lipat, Pak ya. Dapat hasil yang lebih berlipat-lipat. Saya lihat kok seperti itu ya. Karena kita nggak pernah ngitung nih. Pokoknya kerja. Dapatnya lumayan, ketutup ya utang saya. Pelan-pelan kok utang tutup, beres semua. Puji Tuhan tuh. Puji Tuhan. Dan Bapak selalu cari solusi ya setelah kena di voucher, Bapak mikirin gimana caranya dengan selain kerja. Vouchernya saya sudah stop nih, trauma. Gitu. Saya fokus di handphone. Fokus di handphone. Nah, dari handphone berkembang banyak, dipercayalah semakin dipercaya. Bukan saya hutang malah tambah menghindar. Terus saya malah hutang, saya belum bisa bayar, saya lebih pengen ngomong. Saya belum bisa bayar. Saya usahakan seminggu lagi ya, saya bayar rapat, terus saya ngomong. Dan saya tutup semua, beres. Semakin orang semakin percaya, saya dibukalah yang tadi nyambung nih. Bapak berapa cabang? Saya dulu orang lain toko masih belum banyak cabang, saya bisa sombong nih. 11 cabang. Di Malang? Di Malang plus Batu. Oh, plus Batu, ya. Plus disupport oleh brand-brand Samsung, Sony Ericsson. Saya dibukakan service center Sony Ericsson. Saya dibukakan showroomnya apa? Sekarang shop-shopnya brand modern shopnya. Seperti kayak di sini MOG, di mana itu kan dibukain shop-shop Samsung. Iya. Saya sudah buka dulu. Termasuk di Esparman ada dulu. Betul, ada. Terus di Matos. Kalau service center di Matos, Bapak dulu kantornya Victoria pernah Bapak itu bekas service center saya dulu. Loh, service center saya dulu.
Matos itu ya dulu kantor yang Bapak dulu. itu kantor service centernya saya dulu di situ. Oh iya ya. Dan pada waktu itu saya juga bekerja sama sama teman-teman yang mau join bareng saya, juga kerjasama dengan beberapa berarti kenal teman. sama Bu Rina berarti kan ya Pak? Yang pemilik, kalau Bapak di tempat Victory Matos kan itu punyanya Bu Herlina. Bu Herlina ya? Bu Herlina, itu partner bisnis saya. Bu Herlina, Pak Irawan. Oh, Pak Irawan. Ya, Pak Irawan. Terus ada lagi satu partner saya, Pak Yudi di Minatek. Itu partner bisnis saya, Pak. Oh, iya. Ya, mereka join dengan saya. Ya, saya juga nggak tahu. Itu kehendak Tuhan. Nggak tahu kok mereka juga mau orang baik ketemu orang baik gitu Pak ya. Saya. Amin. Amin. Dan perjalanan akhirnya bisa 11 cabang gitu Pak Chandra ya. 11 cabang. Ini berkat juga sebenarnya nama Pak. Sebenarnya ya, nama. Kenapa bisa waktu itu kasih nama Mas Ivan Pak? Ivan. Sebelum daripada saya nanya ke Mas Ivan yang langsung Pak. Biasa itu kan, yang kasih nama Bapak Pak, mohon maaf, mertua, ibu atau saya sendiri sama istri mesti cari berunding? nama Ivan. Terus pada waktu untuk toko Ivan Sel, karena awal kita punya keluarga, punya anak, rasanya senangnya setengah mati ya. Wah, ini suatu anugerah yang luar biasa. Namanya Ivanas, pakai nama Ivan Sel aja. Simple. Kayaknya Bapak dulu nih, Bapak ngomong gini dari tadi saya lihat, kayaknya Bapak dulu SD, SMP, SMA kayaknya nggak pernah nakal deh. Hah? Kalau boleh tahu. Nakalnya cuma berantem aja. Oh, berantem aja. Nggak nakal-nakalnya aneh-aneh. Nggak pernah nakalnya. Nggak pernah aneh-aneh, Pak. Nggak pernah aneh-aneh. Mohon maaf Pak, ngerokok udah Pak? SD, ngerokok SMA mencoba, tapi nggak cocok. Batuk, jadinya stop. Dicobain teman-teman, kalau nggak ngerokok kan nggak gaya. Nggak pegang ini kan nggak gaya rasanya. Coba kayak apa sih rokok? Waduh, nggak cocok, batuk-batuk. Ya sudah, saya nggak ngerokok sama sekali. Zaman dulu kita Pak 90-an kan, kalau nggak selain rokok ini Pak. Maaf ini Pak nanya, kan zaman dulu Pak ya. Iya. Minum gitu Pak? Minum juga nggak suka. Oh, benar-benar Bapak punya ayah rumah tangga banget, Bapak. Family banget, family man banget. Minum rasanya saya coba juga penasaran, bukan kita juga munafik. Coba sih minum kayak apa sih rasanya, kok katanya enak. Enaknya pas fly mungkin Pak. Fly-nya kalau nggak bisa dirasain, kita jantung berdebar-debar, badan nggak imbang, oleng. Terus enak apanya, bingung saya. Ya sudah, saya percuma stop, ngapain minum. Dan Bapak mungkin circle SMA-nya, alhamdulillah syukurnya ini orangnya juga mungkin mirip-mirip seperti Bapak mungkin. Maksudnya yang nggak suka ngerokok, nggak suka mabuk, minum. Ayah saya malah tambah nggak minum, memang betul rokok enggak. Tapi olahraganya untuk cari duit pada waktu itu susah. Olahraganya tinju. Tinju. Ayah saya tinju Pak, petinju, tapi petinju amatir. Ikut kalau ikut naik ring aja mesti dibayar. Pada waktu itu seperti itu, karena kita orang tua zaman dulu kan cari duit kan susah. Ayah jago kungfu jangan-jangan. Wah, jago tinju dulu. Oh, tinju aja. Kungfu enggak Pak? Kungfu enggak. Jago tinju aja. Okay. Ayah saya sudah lahiran sini, bukan orang asli dari China ke sini enggak, bukan. Masih sudah lahir sini. Yang dari sana apa mbahnya? Mbah pasti. Mbahnya ayah atau mbahnya Bapak? Mbahnya dari China ke sini. Ayah atau mbahnya Bapak? Kerantau dari ayah. Oh, berarti sudah dari ayah. Iya, berarti buyutnya Bapak. Buyut. Jadi dari sana dia merantau naik kapal, turunnya pada waktu itu di Cilacap. Saya diceritain nih, saya nggak tahu historinya. Semua ceritanya pasti naik kapal Pak. Naik kapal. Saya juga selalu histori nggak bawa apa-apa, katanya tidak bawa apa-apa, hanya coba Masuknya generasi Cengho atau apa Pak? Bukannya generasi Cengho ya? Waduh, bukan generasinya apa? Dinasti Ming mungkin. Enggak, Cengho Bapak kan tahu kan yang di Semarang masuk? Semarang Cengho ya, tahu. Ya. Tahu aja namanya tapi nggak cerita historinya nggak tahu. Seperti itu, turun situ, tapi kan mereka bisa survive itu berdagang. Tetap dagang. Berdagang. Ya, jual itu jadi bisa hidup. Berdagang. Terus dagang terus sampai sekarang. Senangnya dagang, nggak ada lagi. Nilai-nilai yang Bapak rasakan di waktu kecil sampai besar oleh orang tua Bapak terapkan nggak sama keluarga Bapak? Oh, otomatis saya masih kasih anak apa yang saya dapat. Jadi bedanya prosesnya kalau saya didik anak, coba saya proses mulai dari awal
sampai sekarang itu kan puluhan tahun ya. Iya. Saya coba ringkas beberapa tips, ini loh caranya seperti ini. Plus saya coba anak saya untuk bersekolah untuk pandangan wawasan supaya bisa tahu nih. Karena saya tidak tahu pada waktu sekolah ini apa sih manfaatnya sekolah, apa sih tujuan sekolah, apa yang didapat sekolah saya nggak tahu. Saya makanya mendidik anak, kamu tetap sekolah supaya minimal wawasan juga lebih luas, cara berpikir juga berbeda. Jangan kayak papamu nih kurang baik. Kuliahnya ngalir aja kurang gitu. Baik. Ya, kuliahnya ngalir aja. Prosesnya kurang baik. Makanya tapi saya bisa tahu hikmahnya dari proses ini. Kalau prosesnya kita baik, hasilnya mestinya harusnya baik. Yang penting ilmunya rajin dan ngotot, itu yang kita punya. Yang lain nggak punya. Kita punya rajin dan ngotot. Nah, ditambahi sekarang skill yang masih harus ditambahi. Dari kan waktu ke waktu generasi kan perubahan sangat cepat sekali. Masa nyangka kita juga. Betul. Handphone telepon sekarang bisa semua bisa lihat semua aktivitas dari handphone, kan nggak ada. Ya, Mas Ivan gimana ngerasanya dengan cerita tadi ayah? Mohon maaf Pak Chandra, saya langsung ke Mas Ivan. Silakan. Kadang-kadang kalau ayah sering galak nggak? Kalau ayah memang didikan dari dulu memang militer. Padahal ayah perasaan kesan pertama jujur loh, lucu loh. Biasanya orang lucu-lucu tuh biasanya itu memang sebenarnya militer ya. Militer. Kalau di rumah militer, cuman saya ambil hikmahnya itu niatnya yang ayah ingin kasihkan ke saya itu baik. Setelah sudah merajak tua ini sudah bisa tahu. Seperti itu. Sorry to say, berarti dirimu setelah perjalanan dulu pasti merasa kok ayah galak banget sih. Galak banget ya. Apa-apa enggak boleh, ini salah itu salah gitu. Mas Ivan pernah ngerasa nggak? Kan sorry, anak generasi zaman sekarang Pak. Kalau ini mohon dikoreksi ya. Sorry teman-teman, ini di TikTok saya nonton loh ya. Tanpa mengurangi rasa hormat buat anak-anak generasi Gen Z ini. Dia ada TikTok ini. Kalau lagi dimarahin atasan, kalau generasi 90, baik Pak, siap Pak, saya perbaiki Pak. Kalau generasi yang 96, pokoknya generasi yang sekarang, kalau lagi dimarahin, nanti terus setelah dimarahin, dia ke temannya, saya butuh healing ya. Iya. Itu memang ada. Iya gitu. Itu memang ada. Itu kerasa nggak sih di Mas Ivan? Maksudnya di sekitaran atau Mas Ivan sendiri gimana menurut Mas Ivan? Diri saya sendiri ya, saya nggak bisa ngomong sama buat orang lain, cuman yang saya rasakan memang ada itu. Jadi setelah dimarahin apa dapat pressure, merasa waduh saya butuh ngafe lah, saya butuh nongkrong lah gitu. Cuman, psikologi saya, mental saya lagi kena lah. Short getaway atau short escape itu gimana sih caranya? Tapi kelamaan saya rasakan itu bukan solusinya. Tapi malah dimarahin, oke, saya yayain aja meskipun dalam hati jengkel. saya yain dulu terus saya pikir lagi. Iya. Ya bener ya. Oh, salah. Tapi karena itu harus dipikir juga dengan otak dingin, nggak bisa dengan otak panas. Iya. Gitu. Otak panas rasanya kayak pengen ngelawan aja, pengen keluar aja gitu. Iya. Gitu sih. Jadi, banyak anak muda, mohon maaf ya, lagi-lagi tidak, kok bisa mendapat hikmah sendiri. Proses apa yang dialamin sama Mas Ivan sampai punya pemikiran, sebenarnya saya harus, ini ada hikmah kok, ini sebenarnya ada maksud kok. Tapi sebagian yang saya nonton kadang-kadang, saya juga memimpin beberapa anak muda nih. Kadang-kadang belum sampai ke sana mikirinnya. Gimana Mas Ivan? Apa yang bisa Untuk saya sendiri kebetulan saya sudah bantu Papa kan 3 tahun untuk bekerja meskipun itu on off. Cuman 2 tahun ini benar-benar aktif. Tahun pertama itu yang saya lakukan itu, jadi saya panas, saya keluar, saya ketemu sama teman-teman, nongkrong atau apa. Tapi yang saya pernah banting pintu nggak? Kenapa? Keluar banting pintu? Belum sempat. Kalau saya banting pintu udah coret kakak. Udah habis ya. Coretin kartu kakak ya? Iya, keluar gitu. Karena balik lagi kan. Iya. Itu sih. Jadi saya rasakan di tahun pertama ini, wah kok gini-gini aja, nggak ada solusi dan hidup saya cuman gitu-gitu aja, malah nggak ada arah yang bener gitu loh. Terus setelah itu saya coba kafe gitu ya? Iya, kafe. Terus berani jujur nggak? Berarti ngerokok gitu ya? Enggak. Saya nggak ngerokok juga kebetulan. Waktu SMP saya sempat pengen ngerokok. Iya. Terus sama Papa, daripada kamu diajak sama teman-teman. Padahal rokok kan nggak salah ya Pak ya, Pak Chandra? Salah. Nggak apa-apa kan Pak? Iya. Silakan, pilihan kan Pak? Pilihannya nih tulus apa enggak nih Mas Iwan? Pilihan. Tapi pernah Papa melarang
Papa Nggak melarang. pernah sama sekali. Papa nggak ngelarang. Nggak pernah. Terserah, Daripada bebas. kamu rokok sama temen, minum sama temen, papa ajarin. Oh, Jadi papa beliin vodka, beliin rokok, kamu coba depan papa. oh Ya gitu apa Papa. rasanya? Enak nggak? Dan dari diri saya sendiri memang nggak seneng, nggak suka. Oh. Jadi rasanya itu yaitu merah semua, terus jantung berdebar-debar. Pernah dong berarti? Oh, gimana? Pernah dong? Pernah. Sampai waktu kuliah pun juga. Bareng Bapak? Enggak itu. Oh, enggak. Setelah Bapak diajarin, teman lagi kan, ajakan teman kan menggodanya luar biasa ya kan, kamu gak cowok lu. Pastilah melewati Gitu, itu, pastilah, iya. pasti melewati. Itu minum beberapa kali dengan teman-teman, vibes-nya doang enak. Tapi dari diri saya sendiri nggak enak. Jadi kalau saya udah hit limit, tidur, udah. Jadi nggak ada asik-asiknya. Ah gitu. Iya. Jadi nggak, wah ini bukan jalan saya lah, makanya saya nggak terusin di minum sama rokok. Gitu Pak. Iya. Terasa banget ya didikan ayah, kelihatan banget nyambung. Beda pengalaman Bangga. sama Mas Imam. Mas Imam rasanya enak. Udah langsung Pak Chandra. Rasanya enak. Pak Chandra udah langsung bilang. Rasanya enak. Ya mungkin karena ya itu tergantung juga sih, kalau di luar daerah kan kebiasaan. Iya. Bapak mungkin tahu Manado. Oh iya. Suatu kayak tradisi ya, lingkungan. Lingkungan. Paham. Gitu. Iya. Makanya saya mancing terus nih Pak. Mas Iwan sebenarnya kuliahnya S1 di mana? S1 kebetulan. Saya dengar tadi S2 sudah S2 ya? Iya, betul. Tadi kan Iya. masuk ke jurusan itu ya. S1 S1 kebetulan dapat rezeki di Kanada. Dapat rezeki Iya, maksudnya. maksudnya papa dapat rezeki, saya dapat kesempatan sekolah di Kanada. Bayangan saya rezeki itu beasiswa. Bukan, maksudnya Bukan. ya, Iya. mulai belum ada apa-apa. Saya dulu SMP, SD bukan orang yang pintar. Saya cuman banyak main, banyak geng-gengan gitu. Itu juga. Geng-gengnya. Cuman geng-gengnya bukan yang geng yang Berantem. berkelahi, bukan. Cuman grup-grupan gitu loh. Iya. Kalau misalnya lagi Dulu SMA mana? Panderman, saya nggak SMA di sini. Ah? SMA di Bina Bangsa, sorry. Oke. Tapi Bina sampai Bangsa. SMA 2, SMA 3 langsung loncat ke Kanada itu. Oh, langsung kelas 3-nya di sana. Betul. High school di. High school di sana, benar. Terus Ikut lanjut? boarding school. Terus lanjut kuliah. Nah, itu baru saya dapat beasiswa. Dari Oh. SMA, saya bondonya itu balik lagi, Papa pesen kamu harus rajin dan ngotot. Ya, Ulet kelihatan. harus bagaimana caranya, cari cara kamu di sana survive sendiri. Ya, saya gunakan fasilitas tutor, tanya-tanya temen, nanti ada office hour dari profesor, ya saya akan datang sana semua gitu. Saya dapat kesempatan, dapat rezeki lagi nih. Bisa. Ekonomi ya tetap. Kuliahnya di ekonomi juga. Bukan, saya manajemen. Oh iya manajemen. Manajemen ekonomi sama. Manajemen. Iya, Jadi iya. manajemen information technology. Oh. Terus minornya ambil ekonomi. Jadi ada major dan minor saya ambil waktu S1 itu. Oh. Gitu. Nah, David itu jadi beasiswa meskipun nggak full ke UBC di Kanada itu. Sempat kerja part time nggak di luar negeri? Banyak sekali saya kenalan orang di kerja di luar negeri ada Iya. kerja part time loh. Sesuatu yang tidak malu kan? Waktu SMA saya nggak, saya fokus sekolah. Oh, 19 fokus. boarding Ini sekolah. lebih ke pilihan 9 fokus sampai ya. 5. Tapi begitu saya sudah kuliah, saya coba dari pertama itu kalau nggak salah bersihin sampah-sampah di lake. Jadi ikut kota bersihin sampah-sampah di sungai-sungai, itu digaji sama pemerintah. Terus kedua nyoba di resto. Cuma restonya terlalu jauh untuk saya, makanya karena dari dom saya ke resto itu bisa 1 jam bis aja, nunggunya bisa sampai 2 jam, 2,5 jam. Oh. Nah makanya saya nggak jadi di situ. Yang terakhir, ketiga saya ikut ke Avis, ke rental, perusahaan rental mobil. Apa? Mobil, Gitu. Nah itu dari sikat bersihin mobil, vakum apa, jadi perusahaan kotor. Per jam berapa dolar? Itu, aduh, zaman saya itu 7 apa 5 dolar habis untuk makan lah itu ya. Loh, bos saya ini juga, bos saya juga part time-nya di Australia ini. Lebih tinggi. Pizza Hut. Pizza Hut. Kalau nggak salah. Jadi ini Pizza Hut delivery itu apa pokoknya. Kalau dia bilang, lu kalau kalau nggak usah tanya saya kalau sudah untuk toppingin pizza, gue udah pernah dulu udah nguasain gitu. Jadi karena kuliahnya di Australia, part time-nya di pizza. Iya. Saya teringat kata orang hebat, menteri kita, Pak Menteri sekarang, Nadiem. Katanya kalau mau jadi bos yang hebat itu memang harus pernah jadi anak buah yang baik. Baik ya.
Memang Karena saya nanti rasakan. kita akan bisa jadi ngerasain kan? Ngerasain. Jadi orang lain sampai saya pun pernah dibenci sama coworker. Waktu break saya dikasih waktu 1 jam, tapi saya pakai cuma untuk 5 menit makan, langsung kerja lagi. Itu malah dibenci sama orang bully. Kamu kok datang ke keluarga ini, datang ke perusahaan ini memang rusak culture-nya mereka. Padahal saya niatnya cuma kerja, saya mau selesai tugas saya. Itu sih. Saya pernah rasain itu. Emang culture-nya kenapa? Kalau kamu dikasih 1 jam break, ya 1 jam break. Nggak usah kerjain yang lain, nggak usah cari muka gitu. Padahal saya nggak pengen cari muka. Saya pengen selesain aja tugas saya gitu. Itu perbedaan mungkin culture-nya di perusahaan itu dan saya mungkin. Kan dari papa dulu dididik kerja, makanya saya tahu Serika, W, S, Sony Ericsson semua. Karena dari SD saya seneng bantu papa kerja. Gitu. Sama mbak-mbak di toko ya, orang layan itu saya ikut dengerin, oh gini caranya jualan. Next ada mbak-mbak lain semua saya coba jualan gitu. Meskipun nggak di closing, dibantu lagi sama mbak, tolong bantu lagi. Itu tetap dari ada. sini saya sudah iri loh Pak. Berhasil Bapak nanamin benar. Habis itu masuk S2 Mas Ivan. Iya, setelah itu sempat break 6 bulan kalau nggak salah, bantu papa juga, lihat-lihat papa balik Indonesia ya, ke dealer atau apa ya, balik Indonesia itu lihat caranya ngomong orang gini. Kebetulan dapat coba iseng-iseng apply, dapat beasiswa juga ke Australia di University of Melbourne itu. Oh Melbourne. Iya, Melbourne University. Ambilnya fokusnya di entrepreneur teknologi. Entrepreneur teknologi. Oh iya. Marketing 4.0. Ya, lebih ke sana. Yes, dia lebih ke gimana caranya kolaborasi dengan teknologi. Startup ya, dari nol ke sana cari investor dan kawan-kawan, itu sempat saya alami juga. Sampai ke market, ke pasar, tanya survei, gimana prototyping dan lain-lain. Sudah mikirin perusahaan-perusahaan startup? Sudah pernah punya ide-ide gitu mungkin? Pernah, beberapa kali pernah. Cuman memang saya lebih fintech gitu. Fintech ada sih, ada sempat pikir pelajaran juga, di situ juga. Ada pelajaran di situ juga. Jadi kita dapatnya skopnya lebar sekali, dari pertanian, bisnis, fintech, apapun kita semua harus paham semua masalah startup ini. Jadi sekarang anak muda ini keren-keren Pak. Ini ada cerita nyata Pak. Ada teman di Malang sini Pak. Dia buat fintech Pak. Mas Ivan mungkin. Jadi dalam bentuk web aja Pak, menggabungkan antara dana masyarakat. Dia buat suatu web, dia di tengah-tengah, mengumpulkan crowdfunding, mengumpulkan dana masyarakat, kemudian dana masyarakat itu dia sharekan kepada pihak yang mau menggunakan dana ini, kepada para proyek properti, proyek mana, atau mungkin usaha yang mau buat usaha apa, silakan pinjam di dana ini. Nah, keuntungan nanti pengembalian dari si para pinjam ini, sebenarnya kalau zaman dulu mungkin leasing atau apa ya, tapi ini dibuat dalam teknologi Pak, dalam sebuah aplikasi. Lebih canggih ya. Lebih canggih, dan kemudian karena Muslim disyariahkan Pak. Kejadian. Mungkin yang nonton ini pasti kalau nonton dia tahu nih. Jadi pas dibuat itu Mas, didaftarkan sampai ke Bank Indonesia, didaftarkan sampai ke OJK, didaftarkan sampai ke MUI karena syariah. Syariah. Jadi kalau Muslim itu namanya syirkah. Jadi mengumpulkan dana, syarikat. Jadi ngumpulkan dana, dia sebagai pihak penengah kumpulin. Jadi nanti dengan cara sistem di aplikasi, di aplikasi. Siapa yang mau naruh berapa ratus juta, berapa dikumpulin nanti. Nanti pembagiannya sekian persen. Sudah ada ketentuannya nanti. Semua by system. Kemudian dana itu yang dikumpulkan dia sebarkan. Nah, siapa yang nanti yang mau butuh, dia juga akan menciptakan sistem siapa yang mau butuh duit. Hebat ya. Keren. Ya, Digitalisasi ya. Digitalisasi. Tidak lagi perlu lewat bank, Pak. Ya. Sudah semua lewat digital itu. Dijual. Akhirnya si pembuat ini nggak sabaran. Suruh seseorang itu cari investor. Cari investor untuk orang yang naruh duit. Sistem sudah terjadi, Pak. Sistem sudah ada, legalitas sudah terdaftar semua di MUI sampai OJK sudah semua. Pernah ikut acara di Jawa Timur, literasi keuangannya BI dan macam-macam, acara sudah legal semua. Hukum secara legalitas sudah komplit. Ya. Nah, yang punya ini tinggal butuh, ayo dong cari uang yang segera taruh. Terus segera kalau ada duit bos segera di-sharekan. Kan biar mereka dapat fee nih dari situ kan. Ya. Karena nggak sabaran, teman ini jual lah di Jakarta sana. Dijual, Pak. Dijual lakunya itu sistem itu 3 miliar.
Saya bukan, juarnya 3 miliar. Pada saat si pemilik ini datang ke Jakarta di satu kafe, ini beda meja ini. Yang jual ini dijual 3 miliar. Pembeli ini kayak Mas Ivan beli di saya 3 miliar. Ya. Ganti meja. Dijual ke orang lain 30 miliar, itu pun 30% saham nilai saham. Aduh. Ya, memang Itulah zaman 4 Iya, tahun iya. yang lalu Nggak memang masuk itu akal fintech itu. kan begitu, valuasi namanya istilahnya. Masih belajar gitu ya. Itu valuasi Pak. Jadi ya kayak Gojek, kayak Di zaman kalau dulu tuh bicara nggak masuk akal konsep itu. kalau Sekarang bicara sudah profit belum, lazim tapi banget. valuasi tuh Pak. Jadi orang investasi di sistem aplikasi itu. Luar biasa ya. Zaman anak-anak mereka nih Pak. Tapi memang startup itu memang konsepnya bisa sukses antara dua. Hmm. Antara kamu itu benar-benar untuk komunitas atau untuk based on business. Jadi mau Yes. dijual, Iya. jual lagi gitu Iya. sih. Memang gitu kalau startup. Valuasi kayak Gojek, kayak Benar. Grab itu kan secara profit belum terlalu. Bayangkan ada kemarin ada saya baru dapat saya duduk sama komunitas di Zara. Dia lupa barang suruh kirim ke Zara di Jalan Dr. Cito. Ya. Itu cuma 8.000 atau berapa gitu. Artinya untungnya berapa ya? Padahal Gojek aja kalau kita naik manual segitu gitu loh maksudnya. Ya. Bakar duitnya masih. Bakar masih, itu Lisa, bakar duitnya masih banget. Gitu loh Pak. Bisnis zaman sekarang gitu loh, banyak bakar duit nih Pak. Karena untuk ini apa namanya? Namaan supaya booming dulu. Betul, Bakar, ya. betul. Tapi betul. sekarang kayak Tokped, Shopee dan lain orang mau Sudah bakar duit sekarang. dikurangin Mungkin sekarang. Nah, stop pasti dan mungkin. pasti. Karena kalau enggak itu tadi yang mungkin itu Mas Ivan ya, mungkin kebanyak orang lebih ke teknologi. Saya teringat di seorang motivator masalah brand Pak Subiakto kalau tahu, kalau di IG tuh Pak Subiakto ya. Itu ya kadang-kadang orang selalu mengedepankan teknologi sih, lupa bahwa core-nya ini bisnis. Betul. Jadi harus mengutamakan kayak Pak Ivan, mengutamakan ya profit. Itu kan ya Pak. Sekarang kan banyak fintech sudah mulai banyak yang tutup Pak ya, karena mereka mendahulukan teknologi, mengharapkan valuasi, tapi untung belum terjadi. Ya. Benar. Makanya dulu waktu kuliah saya sangat amat dibenci sama profesor kalau solusimu adalah buat app. Itu salah. Oh ya, Itu salah. Udah pasti salah. tolong dong share di kita. Itu pasti Kenapa? salah. Kenapa? Karena kamu balik lagi harus tekankan dari bisnismu ini kamu beli value apa ke komunitas. Value apa yang akan dihargai oleh suatu customermu untuk dibayar untuk mereka. Apakah value ini benar-benar worth it untuk mereka dibayar. Jangan langsung apa-apa app gitu. Jangan, itu salah. Katanya mereka gitu. Ini ya benar-benar. Gitu sih. Terus tapi sekarang sudah lulus Mas. Sudah lulus. Kebetulan udah lulus. Sampai mau bisnis sendiri atau bagaimana? Sorry kalau saya boleh tanya. Iya, untuk saat ini saya lebih mau kokohkan lagi di pundi-pundi awal dulu. Makanya saya mau terusin legacy dari Papa. Oh. Atau yang Papa sudah bangun dari tahun 99, saya pengen benar-benar kokohkan dulu fondasinya sebelum meranah ke bisnis-bisnis lain. Sebenarnya konsep saya itu dulu sih. Gitu. Mengokohkan sumber bisnis awalnya Papa ya. Betul. Karena Evansel dari dulu itu kan dari tahun 99 sampai sekarang pasti ada loyal customer. Ya. Dan saya sangat amat berterima kasih atas loyal customer ini. Mereka yang mensupport kami dari dulu sampai sekarang. Makanya dari sekarang kita pikir lagi, apa sih yang kita bisa kembangkan dan menghargai mereka sekaligus mendanai value atau mencari suatu value pada bisnis Evansel ini untuk giving back to the community. Intinya apa? Gitu. Kalau kita lihat beli handphone gampang banget sekarang, di Tokopedia ada, di Shopee ada, di Blibli ada, mau cari second pun ada. Tapi yang membedakan kita apa, yang differentiate kita itu adalah, makanya itu saya cari value apa, dan ketemulah value ini. Kita benar-benar pengen jadi suatu toko handphone yang bisa mengedukasi dan memberikan suatu referensi pada handphone yang memang dibutuhkan untuk customer itu, bukan yang profitnya besar atau apa, bukan, karena kita benar-benar melihat relasi itu lebih mahal daripada profit. Word mouth to mouth ini lebih mampu mendatangkan hidup yang lebih panjang daripada sekedar profit yang hanya untuk setahun atau 2 tahun. Seperti itu sih. Gitu yang saya harapkan, yang saya yakin kembangkan pada Evansel seperti itu ke depannya. Hebat Pak, udah anak ini Pak. Udah bisa melepaskan ini Pak. Ya, amin. Menurut Pak Ivan, Pak Chandra udah berani nih Pak ngelepasin. Oh sudah. Kayak kemarin sudah saya lepas kok mulai itu. Oh. Ya.
Saya selepas. Mas Ivan, sorry saya boleh agak dikit pedes ya? Boleh. Gak apa-apa ya? Iya, Dikit nggak pedes. apa-apa, nggak problem. Pedes super Mungkin udah pedes, biasa, Pak. mungkin mudah-mudahan nggak pedes ya. Mudah-mudahan sih. Ini sebenarnya sama pertanyaannya Deddy Corbuzier sama Kaisang waktu itu. Pertanyaannya sama sih. Mas kalau ditanya teman-teman yang lain, oh kan enak Mas Ivan ngelanjutin bisnisnya doang. Kira-kira menurut Mas Ivan apa bedanya Mas Ivan dengan papa atau bedanya Mas Ivan dengan teman-teman yang lain atau yang beranggapan kayak gitu? Jujur, memang saya dapat privilege. Tapi Oh, ingat nonton YouTube itu juga ya? Saya nggak pernah nonton. Kan? Belum update sih. Lah. Saya lebih ke gadgetin dan lain-lain. Oke, bahasanya tapi itu bahasanya mirip sih. Iya. Oke, jujur bagus. Memang saya dapat privilege. Memang privilege, tapi bukan semua privilege ini menjadi suatu benefit buat saya. Karena mempertahankan akan lebih sulit daripada naik. Yes, Gitu. exactly. Jadi kadang-kadang orang lihat kulit luarnya aja, Yes, betul. oh enak lu sudah dapat booster dari orang tua gini gitu kan. Tapi yang di dalamnya ini menjaga suatu badan usaha atau usaha bareng ini lebih sulit daripada memulai dari nol gitu loh. Kadang-kadang seperti itu ada, tapi ada juga yang mulai dari nol lebih sulit, ada juga. Sawang gitu. sinawang, tapi memang kadang-kadang orang Nah. sampai di titik sukses, kadang-kadang orang merasa mempertahankan kesuksesan itu memang lebih sulit sebenarnya ya. Benar. Sulit. Lebih double sulit. Mempertahankan juara 1 itu lebih sulit pada dari juara 3 naik ke juara 1. Iya, gitu loh. iya, Karena betul. kita tinggal lihat, oh lawanmu ngapain, ajar aja lebih murah atau mungkin lebih baik pada mereka gitu Betul. aja. Tapi kan nomor 1 maintain reputasi, gimana saya Itu always satu. top of the line tuh Betul, lebih betul. challenging daripada yang naik gitu sih. Menurut saya seperti itu. Dan sekarang semakin banyak persaingan. Mhm. Iya enggak? Betul. Semakin banyak persaingan Dengan terus era digitalisasi semua transparan. semua iya. Betul. Dan malah malah mungkin ada yang mungkin bisa lebih berbeda lagi dari yang sebelumnya ya gitu ya. Dulu seingat saya toko handphone, mohon maaf ya, banyak sekali. Kok sekarang Sangat banyak. Sekarang kurang. ya itu kenapa Pak? Faktornya kalau saya lihat ada 2 faktor. Paling utama, faktor pertama adalah dulu pembayaran kan, makanya saya bisa banyak toko handphone karena kita dikasih utang. Dikasih utang. Kalau sekarang sebagian besar sudah mesti bayar cash Before delivery. betul. PO gitu. Iya. Satu sisi bagus ya. Sisi lain kita sehat. Sehat jadinya, sehat. Sehat. Jadi saya sebagai supplier juga sehat. Yes. Tokonya juga harus lebih sehat, bisa benar-benar maintain. Dulu banyak toko merasa uangnya banyak nih, mau buat apa? Invest ini nggak taunya tutup bangkrut. Karena nggak tahu itu uangnya sebenarnya uang supplier, uang masih bukan uang miliknya dia. Kadang-kadang lupa di sana, nggak ngelola uangnya. Betul. Satu, kedua, kenapa bisa seperti itu tokonya banyak tutup? Karena kembali lagi, semua sudah di era digital, orang sudah tahu, bisa banding-bandingkan dan lain-lain, itu merupakan suatu Dan semua sudah ketatnya untuk ini sih, untuk sudah bisa beli persaingan. lewat online, Betul. Tokopedia dan seterusnya ya. Makanya generasi saya ini sekarang di online, bahasa marketing sudah beda, makanya sekarang generasi kedua masih harus Karena kita atur semua. harus banyak edukasi, banyak orang yang terjerumus dengan harga murah apalagi. Oh ya, ini lagi tren juga barang second, Ya, baju ya second, betul. handphone ya second, Benar, lagi tren ya. benar. Handphone second banyak dari dulu awal, cuman sekarang Cuman lebih sekarang kayak lebih terkemas dengan baik. Iya, Ya, gitu. lebih Iya. rapi. Judulnya refurbished apa gitu kalau nggak salah. iya. Refurbished. Ada arah ke sana juga, Mas Ivan. Untuk masuk ke daerah sana agak keruh. Oh, keruh. Agak keruh. Terlalu Oh, pengalaman keruh Bapak dulu, bahasannya. agak keruh, Iya, ya. iya. Agak Itu keruh. nangkap maknanya kita nangkap. Nanti endingnya konsumen kita yang kasihan. Apalagi kita di sini memperjualbelikan reputasi. Ay, Kalau jujur kita let's say model handphone 5 juta gitu ya. Tapi di Tokopedia, Shopee bisa jual, meskipun bukan official store, Yes, toko yes. biasa bisa jual sampai 4,5. Ini kan pasti ada sesuatu yang di trade off wis, gitu keren. loh. Iya, Pasti iya, ada sesuatu iya. yang di trade off. Makanya kita nggak pernah mau potong-potong harga sampai di bawah model atau gimana, karena kita jual value, kita jual reputasi. Handphone kamu beli benar-benar pure baru, tidak pernah diotak-atik sebelumnya. Banyak mas caranya Imam untuk memperbuat handphone ini lebih murah. Dibuka dulu, diaktifkan 3 bulan sebelumnya untuk dapatkan insentif, untuk dapatkan bonus tambahan dari brand. Ada juga yang diinjek aplikasi agar aplikasi itu dapat tambahan tuh gimana.
banyak caranya gitu loh. Jadi kasihan seorang customer ini nggak tahu black story atau apa backgroundnya handphone ini bagaimana, karena nggak semua orang dapetin duit 1 juta 2 juta itu gampang kayak yang lain gitu loh. Kadang 1 juta ini benar-benar sampai puasa 1 minggu gitu loh untuk dapatkan satu handphone ini. Karena itu kita balik lagi value untuk community, kita menghargai untuk setiap orang yang beli tempatnya di perusahaan kami di Ivancel, kita ingin harga itu meskipun semurah apapun itu. Jadi kita ingin juga happy dan dapat kualitas terbaik. Mas Ivan dulu SD, SMP, SMA ikut organisasi nggak? Kebetulan saya nakal waktu itu nggak ikut. Tapi memang sih orang hebat tuh kadang-kadang dari nakal sih. Iya, kadang sih. Saya nggak ikut, cuma ikut ya tim basket itu pun bocah cadangan yang terakhir gitu. Tapi tadi ini kalau ketemu gathering customer Pak, maju Pak. Ini udah keren cara ngomongnya. Udah keren. Boleh masih udah keren nih Pak. Gathering customer, enggak maksudnya customernya Ivan tadi Pak Ivancel untuk kumpul menjelaskan tentang hal ini udah jago nih Pak. Sellingnya banget. Oh iya. Keren Mas. Jadi kasihan sebenarnya kalau orang yang nggak tahu seperti itu. Apalagi Malang ini kan banyak mahasiswa. Setiap kali per tahun kan Mas Imam tahu sendiri yang berapa yang keluar yang masuk. Jadi sayang banget untuk orang-orang ini yang nggak tahu harus beli di mana dan ketipu gara-gara murah dan murah-murah ini. Dan jujur sekarang lagi tren kan anak mahasiswa. Sorry, iPhone aja sekarang pada tren ada tempat sendiri khusus jualan iPhone second. Betul. Iya enggak? Betul. Iya. Benar itu. Tapi kan itu iPhone sekarang lebih banyak black hole-nya. Nggak dapat sinyal, nggak dapat apa. Iya. Refurbish. Terus ada yang partnya diganti-ganti. LCD aja ada 3 grade sekarang. Jadi nonton TikTok. Sekali. TikTokers Koko Endut apa siapa ya? Koko Tekno ya? Apa? Koko yang gadget. Kemarin ada Koko yang dia zamannya lagi viral flexing selalu tampil ada di kemarin di biasanya kalau di Google Reels moro-moro IG moro-moro Gears muncul iklan ini handphone dibanting pecahin. Sempat nonton kan terbaru nih Surabaya area Surabaya belum sempat dibanting dihancurin Pak. Ternyata dia mau ngiklan ada sekarang tempat. Yang itu yang wholesale dia gudang banyak ya. Kalau salah si Pak Hotman Paris juga ikut ini ya. Aku nggak. Iya kalau kan saya nggak tahu. Ya? Kalau saya nggak tahu kalau cuman saya lihat sih. Kalau itu nggak dibanting gitu. Itu dia jual handphone murah-murah gitu Pak. Iklannya yang banting nih si Koko Endutnya. Namanya Koko Endut. Koko Endut ya tahu kan yang awal-awal dulu flexing ya. Yang Crazy Rich itu tak? Crazy Rich, sorry. Oh, ya, tahu. Dia kan juga TikTokers kan. Iya. Sama anak buahnya dibanting. Lu gak apa-apa akhirnya terus dikenalkan, tapi tujuannya mengenalkan handphone punya second itu. Iya, yang second itu yang ternyata bisa harga sama ini iPhone segini gitu. Betul. Sampai segitu, Pak. Ya. Anak muda jangan. Ekstrim. Dirusak lah. Benar. Gitu. Cuman ya itu konsekuensinya kita pakai handphone nggak bisa hoki-hokian lah saya bilang lah. Beli handphone second tuh hoki-hokian. Kadang-kadang bisa dipakai 2 tahun, 3 tahun. Kadang-kadang yang 2 bulan, 3 bulan rusak juga ada. Sorry kalau Mas saya apa yang saya salah juga atau gimana? Saya lihat Ivancel secara digitalize kurang ya. Kita boleh, sorry. No problem. Emang secara digital kita masih restrukturisasi. Dalam hal arti kata kita masih building tim ini solid mungkin agar bisa jalan sendiri karena brainnya tetap satu saya. Saya merasa anak muda, maaf ya. Iya benar. Angkatan saya tahu Ivancel. Saya ragu loh angkatan anak SMA atau anak kuliah zaman sekarang tahu Ivancel. Nah itu PR terbesar saya. Benar nggak? Lagi ke Deddy Kobuser, gampang nggak untuk kamu enak dong dapat privilege atau apa? Belum tentu. Mendapatkan itu bukan menjadi suatu deposito atau garansi bahwa kamu tuh sudah pasti enak hidupnya, bukan. Malah kita harus mikir apa caranya agar kita bisa ngikuti secara cepat gitu loh. Saya patokannya anak saya aja. Saya patokan anak saya itu aja. Sesimpel itu ya. Sorry ya, saya. Betul. Setuju. Gak tahu Ivancel. Sorry ya. Ya, kenapa ya? Dan Papa Ivancel iya. Saya bilang aja. Iya, ini Papa tahu kok, akhirnya jadi tahu. Iya. Betul. Nah, itu salah satu yang harus mungkin kita ini. Mungkin ini.
Mungkin iklan style anak muda mungkin ya Mas ya. Sampai lebih ngerti. Memang benar Pak, memang benar kita. Memang kita malah senang. Jadi setiap kali ada masukan dari customer kita malah senang. Jadi terima kasih malah Mas Imam udah peduli sama perusahaan saya mungkin, gitu loh. Mungkin. Benar. Oh, tapi banyak loh ya. 15,6. Ya, lumayan itu. Kebanyakan kita sudah setiap kali customer masuk kita usahakan untuk follow page kita agar mereka juga tahu promo terbaik. Atau jangan-jangan anak saya yang terakhir ini memang nggak tahu, memang Cooper juga ya. Ya enggak. Iklannya mungkin di sosmednya mungkin kurang. Yang SMA anak saya yang SMA. Terus mungkin nggak kena masuk ke hatinya, dia membawa sosmednya mungkin kurang pas mungkin ya. Mungkin ya. Tapi TikTok ada. TikTok belum efektif, tapi sudah mencoba. Belum efektif. Karena itu belum dapat model yang dapat bisa grab viewer. Kadang-kadang tidak harus yang serius langsung fokus ke materi ini ya, kadang-kadang TikTok ya. Kayak tadi tuh pecahin bukan itu salah satu, maksudnya kadang-kadang sesuatu yang bukan tidak harus pecah ya, maksudnya sesuatu yang di luar hubungan dengan handphone dulu, tapi nanti tiba-tiba bisa ke handphone gitu tiba-tiba. Mungkin itu ya konten-kontennya ya. Lebih baik seperti itu rata-rata. Jadi soft selling. Iya, lebih ke sana. Betul istilahnya. Ini keren Pak. Nangkap terus nih Pak. Oh, masuk. Pintar ini Pak. Pintar Anda Pak. Enggak lah, masih banyak soft belajar. Selling memang. Soft selling ya. Jadi tidak kita langsung ke hard selling. Memang kontennya harus gitu sih. Kontennya harus. Maksudnya kontennya tidak harus yang langsung ngejual handphone. Gitu kan ya. Ya memang benar Mas Imam tadi salah satu masukan kita memang kita akan kembangkan lagi ke depannya. Bisa di scroll ke bawah ya iklannya. Yang terbaru kapan postingnya yang terbaru? 17 jam. 17 terbaru. Berarti update terus ya. Update dong. Kita usahakan setiap hari ada update sih. Meskipun itu 1 apa 2. Ini yang sampai sendiri kelola atau tim? Ada satu tim. Satu tim sendiri yang kelola untuk ini. Cuman nggak yang benar-benar solid kayak tadi Mas Imam bilang itu. Oh. Ke depan penjualannya offline atau lebih ke online Pak Bapak? Kita dua-duanya udah jalan. Jadi online dan offline udah jalan. Cuman memang untuk handphone kita lebih banyak di offline. Memang kita benar-benar raya ke tempat offline. Kalau online kembali lagi tuh kalau harganya nggak termurah, apa dilirik seperti itu sih intinya. Atau mungkin punya brand kayak official store Samsung, Oppo, Vivo itu mungkin bisa ke sana kalau ada flash sale. Oh, kalau online itu tantangannya di harga ya? Di harga, ujung-ujungnya adalah harga. Dan Ivan mempertahankan reputasi. Betul. Saya adakan